Anggota Komisi 3 DPR Sarifudin Suding dari fraksi Partai Hanura di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 30 Desember menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera menindaklanjuti sejumlah informasi yang terungkap dalam persidangan kasus Hambalang yang sudah berjalan agar masyarakat tidak menduga-duga. Demikian pula dalam kasus suap SKK Migas, politisi Partai Hanura ini meminta KPK segera menyelesaikan sekaligus pihak-pihak yang terlibat agar sejumlah keberhasilan KPK tidak ternoda oleh hal yang belum tertangani. Terkait kasus Bank Senturi, anggota Komisi 3 DPR ini meminta KPK fokus dan tidak bertele-tele dalam menangani kasus Senturi. Selain itu, juga pemerintah dan DPR perlu segera memikirkan mengganti dana nasabah Antaboga. Menurut Suding, dalam hal menangani kasus korupsi, KPK harus independen dan tidak boleh tebang pilih. Tentang banyaknya fasilitas Polri yang dirusak dan dibakar warga selama 2013, menurut Suding, seharusnya menjadi tantangan masing-masing institusi untuk kembali memulihkan citranya pada tahun 2014. Tidak hanya institusi bersangkutan, tetapi juga institusi pengawas lembaga kehakiman seperti Komisi Yudisial. Soalan tercela, tapi ternyata juga diobrak-abrik akibat adanya suatu krisis kepercayaan masyarakat dalam konteks penegakan hukum di lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, implikasi berikutnya, saya kira beberapa kasus yang saat ini ditangani oleh institusi penegak hukum, apakah itu yang ada di kepolisian yang melibatkan pejabat bea cukai, itu belum dieksplor secara mendalam, sehingga saya kira tidak hanya sebatas pada Heru Sulistyo, tapi juga akan melibatkan beberapa orang-orang yang ada di lembaga bea cukai itu sendiri. Ini belum dilakukan secara maksimal. Begitu pula dalam kaitan menyangkut masalah kasus-kasus Hambalang, ya, kasus Senturi, lalu kemudian juga di SKK Migas, saya kira tidak hanya sebatas pada mereka-mereka yang saat ini diputuskan sebagai tersangka atau bahkan sudah ditahan, tapi saya kira ketika kasus ini didalami, ya, dengan beberapa, ya, katakanlah nama-nama yang sudah diungkap oleh para saksi maupun tersangka di muka persidangan. Karena sedikit saya berikan catatan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abraham, bahwa nama-nama yang diungkapkan seseorang yang tidak diungkapkan dalam BAP itu tidaklah mendapat perhatian untuk diperiksa. Sebenarnya pemahaman ini menurut saya ini sangat keliru, ya, karena alat bukti dalam kitab undang hukum acara itu adalah kesaksian yang disampaikan di muka persidangan, walaupun tidak ada dalam BAP. Itu adalah kesaksian yang autentik. Jadi katakanlah ketika misalnya seorang saksi ataupun seorang tersangka memberikan kesaksian di muka persidangan di hadapan majelis hakim yang sudah dibawa sumpah, menyebut nama orang per orang, walaupun tidak ada dalam BAP, saya kira itu wajib hukumnya bagi KPK untuk menelusuri tentang keterlibatan orang tersebut. Karena kesaksian seperti itu adalah memiliki nilai pembuktian yang sangat otentik, yang diberikan oleh saksi di muka persidangan, bukan di BAP. Sanika Semiring dan Eka Fajar melaporkan.